Selamat malam, Anda menyaksikan CNN Indonesia Prime News bersama saya, Mayfri Syari. Liburan saat pandemi COVID-19 berakhir tragis. Ada 4 warga asal Kabupaten Pidi, Aceh terseret ombak saat liburan di Pantai Kuala Bubon, Kabupaten Aceh Barat pada Rabu sore. 1 korban bisa diselamatkan, sementara 3 lainnya meninggal dunia. Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya menjadi rumah sakit pertama di Jawa Timur yang secara resmi menghentikan penerimaan pasien rujukan COVID-19. Bukan hanya rumah sakit saja, laboratorium COVID-19 yang berada di Universitas Airlangga juga melakukan hal yang sama. Memasuki era kenormalan baru, pemerintah berencana untuk kembali membuka sekolah pada 13 Juli 2020 mendatang, termasuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meski rencana ini masih dalam pertimbangan, namun sejumlah orang tua menyatakan ketidaksetujuan mereka. Selanjutnya kita ke Jawa Timur. Rasa rindu suasana belajar di sekolah membuat siswa di Situbondo menulis surat berisi kerinduan untuk segera kembali ke sekolah. Tidak hanya surat, mereka pun menggantungkan puluhan kue jajanan lebaran di setiap pintu ruang kelas dan ruang guru. Sepasang suami istri di Ciamis, Jawa Barat tewas usai pesta minuman keras oplosan. Sementara itu polisi menangkap penyebar hoaks video porno mirip artis Syahrini yang sempat viral di media sosial. Informasinya kami rangkum dalam kilas peristiwa. Kasus kematian akibat virus corona masih di CNN Indonesia Prime News dan kita akan langsung memantau bagaimana perkembangan data corona di Indonesia maupun dunia dalam COVID-19 update. Ini dia datanya di seluruh dunia hingga saat ini sudah ada lebih dari 5.800.000 orang yang kemudian dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Sementara di Indonesia per hari ini ada penambahan kasus 687 orang yang kemudian dinyatakan positif. Itu artinya sudah ada lebih dari 24.000 orang di Indonesia yang dinyatakan positif virus corona. Yang sembuh ada penambahan 183 kasus, sehingga total ada 6.240 orang yang dinyatakan berhasil sembuh dari virus corona. Nah, kalau kita lihat datanya seperti ini, memang grafik dari kasus positif ini masih terus meningkat di Indonesia. Sementara itu, Presiden Joko Widodo ini sempat menyebut persiapan menuju penerapan konsep kenormalan baru atau new normal ini akan diterapkan nantinya di 4 provinsi dan juga akan ada di 25 kabupaten kota. Di mana 4 provinsi ini adanya di Sumatera Barat, kemudian di DKI Jakarta, Jawa Barat, serta Gorontalo. Dan rencananya akan dimulai pada awal Juni mendatang. Meski demikian, yang harus kembali kita pikirkan bersama adalah kita harus bersama-sama tetap waspada. Karena apa? Karena kasus positifnya masih terus meningkat, sementara kasus yang meninggal ini juga masih terus bertambah di Indonesia. Ada 23 orang dibandingkan kemarin yang kemudian dinyatakan meninggal dunia. Sudah menembus lebih dari 1.400 orang. Terus waspada, terus terapkan jaga jarak, kenakan masker Anda. Dan ketika Anda memiliki pilihan untuk berada di rumah, pastikan Anda untuk selalu berada di rumah. Kita akan lihat bagaimana kemudian datanya di negara lain. Kita ke Amerika Serikat, karena di sana kasus kematian akibat virus corona ini telah menembus angka 100.000 jiwa. Angka ini hampir melebihi jumlah orang Amerika yang tewas selama masa Perang Vietnam. Berikut ini laporan selengkapnya dari Nadia Romero. Informasi selanjutnya masih dari Amerika Serikat. Aksi protes kembali terjadi di Minneapolis, Amerika Serikat pada Rabu malam waktu setempat. Protes terjadi setelah polisi menangkap seorang warga keturunan Afrika Amerika. Aktor Hollywood Tom Hanks mendonorkan plasma darahnya untuk membantu pasien COVID-19. Dan berikut laporan selengkapnya dari David Daniel. Rosa merilis kembali salah satu lagu hitsnya berjudul Hati Yang Kau Sakiti dalam bahasa Korea. Dan lantunan lagu ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Prime News malam ini. Saya Mayfri Syari pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa dan pastikan Anda terus menjaga kesehatan Anda.